Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah hadir bersama kita dalam kegiatan kuliah umum bersama Dr. Haryat Moko yang bertema tentang kepemimpinan pendidikan di era disruptif inovatif. Kegiatan ini merupakan sebuah refleksi sebenarnya tentang bagaimana tantangan percepatan dunia digital yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 dan Romo Haryatmoko atau Dr. Haryatmoko telah melahirkan sebuah karya tentang jalan baru kepemimpinan dan pendidikan dalam sebuah buku jawaban atas tantangan era disrupsi dan inovasi. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Yusnadi MS yang akan menjadi opening speech, dan yang kita hormati bersama, yang kita banggakan yaitu Dr. Haryat Moko, pemateri kita hari ini, narasumber kita hari ini yang akan berbicara tentang kepemimpinan pendidikan di era disruptif dan inovatif. Mungkin langsung saja kepada Bapak Dekan untuk memberikan sambutannya dalam kegiatan ini. Kepada Bapak Dekan kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Periansah. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati tentunya para pemateri kita, Bapak Dr. Haryat Moko. Pada pertemuan ini sudah diundang dan bersedia hadir sebagai narasumber pemateri dalam mata kuliah filsafat pendidikan dengan mengambil tema kepemimpinan pendidikan di era disruptif inovatif. Saudara-saudara, mahasiswa dan peserta webinar kuliah umum yang saya hormati dan saya banggakan, terutama kepada Bapak Dr. Haryat Moko, ya, mudah-mudahan dalam kondisi nyaman. Kami senang sekali dengan kehadiran Bapak di ruang ini. Pagi tadi sekitar jam 11 itu Bapak Periansah SPD MPD itu menjumpai saya menyampaikan bahwa siang ini sekitar pukul 14 akan ada kuliah umum. Bapak Periansah bermohon kepada saya untuk berkenan ya hadir dalam kapasitas opening speech ya. Sebagai pimpinan dari beliau, ya, saya harus mengikuti permintaan orang yang saya pimpin. Seperti Pak Periansah ini kan loyalitasnya luar biasa ini, makanya saya tak berani kalau dia udah minta, tak berani saya menolak. Sungguh pun tadi pagi baru disampaikan beliau itu. Lalu saya lihat, saya tanya-tanya apa yang menjadi topik yang akan dibahas. Ternyata topik pada kuliah umum pada kali ini adalah kepemimpinan pendidikan di era disruptif dan inovatif. Nah, terus terang saja agak tertegun ya saya mencermati topik ini. Kenapa tertegun? Karena dalam pandangan saya adalah sebuah topik ya yang menurut hemat saya sangat sulit untuk mendalaminya dalam waktu yang cepat ya, dalam waktu yang cukup singkat diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan topik di atas. Nah, kemudian topik tersebut saya kira amat sangat menarik ya dan amat situasional. Bahkan menurut hemat saya amat sangat penting untuk kita cermati, untuk kita kaji pada saat sekarang ini. Karenanya lah saya menerima saja apa yang diperintahkan oleh Pak Periansah. Tak berani saya menolak beliau itu. Oleh karena itu saya
Lalu saya lihat sebagai narasumber adalah Bapak Dr. Heriat Moko, dosen dari Pasca UI dan Satya Dharma Yogyakarta ya. Sanata Dharma, Prof. Sanata Dharma ya, dari Jogja ya. Oke. Oleh karena itu begitu beliau akan menyampaikan, saya yakin pasti materi akan dikupas tuntas, mendalam, dan sangat bermanfaat bagi kita yang berhadir. Dan terima kasih Bapak Dr. Heriat Moko yang sudah mau dan bersedia berbagi ilmunya kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti punya manfaat kepada kita semua. Secara umum saya lihat topik ini akan berbicara tentang disruption innovation. Secara singkat saya kira disruption itu adalah sebuah inovasi. Dan inilah atau inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Jadi inovasi akan menggantikan sistem-sistem yang lama dengan cara-cara yang baru. Disruption itu berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan pemain-pemain baru. Disruption itu akan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien, dan lebih bermanfaat. Seperti yang dikatakan Pak Firiansyah tadi, disruption itu memang sama dengan inovasi, tapi sama dengan ancaman bagi incumbent. Jadi luar biasa pengkajian kita sore hari ini. Disruption itu sama dengan inovasi, sama dengan ancaman bagi incumbent. Siapa-siapa yang tidak turut, tidak ikut memperbaharui dirinya, maka akan terancam oleh disruption itu. Nah, kata seorang ahli saya kutip dari Clayton Christensen mengatakan, disruption itu akan menggantikan pasar lama, akan menggantikan industri lama dan teknologi, dan akan menghasilkan sebuah kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Ia atau disruption itu bersifat destruktif dan kreatif. Seperti itu katanya. Jadi hemat saya, inovasi memang sejatinya destruktif sekaligus kreatif. Karenanya selalu ada yang hilang, selalu ada yang memudar, selalu ada yang mati. Semua ini menakutkan karena sekaligus bisa membuat kita untuk membentengi diri secara berlebihan. Nah, di sisi lain saya kira ada hal baru yang hidup dari disruption ini. Meski ada lapangan kerja yang hilang, tapi jangan khawatir, selalu ada yang menggantikannya. Oleh karenanya, membutuhkan kreativitas. Membutuhkan kreativitas, membutuhkan semangat yang berkaitan dengan entrepreneur dan cara-cara baru. Itu saya kira poin-poin yang harus kita pikirkan. Dan saya juga berpendapat bahwa zaman juga tidak akan terhenti pada disruption. Saya kira nanti akan dijelaskan oleh pemateri. Jadi zaman tidak akan berhenti pada disruption. Kita tahu dengan efisiensi disruption yang terus melompat-lompat dan mengundang zaman berikutnya untuk yang akan datang. Kita semua belum tahu, saya kira ya, bagaimana karakteristik zaman yang akan datang itu. Yang pasti era yang akan datang itu, era tersebut tidak akan linear lagi seperti yang kita harapkan ada pada saat sekarang ini. Karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, yang jelas zaman telah berubah, tetapi pemimpinnya masih orang-orang lama yang hidup dalam peradaban baru. Oleh karena itu dibutuhkan mindset baru, bukan museum. Selamat memperbaharui diri lewat kuliah umum kepemimpinan pendidikan di era disruptif inovatif ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak pemateri menjadi bekal kita untuk menapaki era yang akan datang, sehingga kita bisa tetap eksis dan langgeng dalam situasi yang terus berubah dengan amat sangat cepat ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berwebinar melalui kuliah umum. Terima kasih Pak Firiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Terima kasih kepada Pak Dekan, Profesor Dr. Yusnadi atas sambutannya yang bisa juga mengantarkan kita untuk dalam menapaki kepemimpinan. Gitu. Zaman berubah, tapi kepemimpinan juga harus tetap beradaptasi dengan perubahan. Saya kira itu poin penting yang kita dapatkan hari ini dari Prof. Yusnadi. Baik, terima kasih Prof atas opening speech-nya. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Ferry, saya lab ya, saya untuk ujian dulu ya. Baik Prof. Salam sama Pak Dokter ya. Ya, salam ya. Baik. Oke. Baik Prof. Selamat sore Pak. Pak Hermawan, selamat sore ya. Oke. Terima kasih. Oke. Lab ya. Oke, selamat sore ya. Baik Prof. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah bersama kita hari ini Dr. Haryat Moko, nama lengkapnya Johannes Haryat Moko, seorang dosen dari Universitas Sanata Dharma dan juga dari Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Filsafat pada jenjang sarjana, kemudian pada tahun 90 itu lulus di, ini agak susah Romo pakai bahasa Prancis, saya harus belajar bahasa Prancis lagi nih. Licence Teologi di Institut d'Études Théologiques Brussels. Ya. Kemudian tahun 91 dan 96 itu di Sorbonne, Paris, yang 4, Prancis dalam studi etika politik. Dan di Institut Katolik de Paris, Prancis. Nah ini pengalaman beliau sangat banyak. Beliau pernah menjadi International Visiting Fellow di Georgetown University, Washington DC, dalam riset tentang public ethics. Kemudian pengajar filsafat dan etika bisnis di Magister Management Universitas Sanata Dharma, dan saat ini juga beliau menjadi panelis debat keempat calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2019. Mungkin kalau kita semua pernah lihat debat, pasti akan pernah lihat Romo di sana. Panggilan saya ke beliau itu adalah panggilan akrab saya Romo, yang selalu mengingatkan kalau hari-hari besar keagamaan. Romo duluan yang mengingatkan gitu. Selamat Maulid Pak Ferry gitu kan. Jadi sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi saya sendiri, dan beberapa kali pertemuan pertama itu saya dengan Romo di Medan, kemudian berlanjut di Yogyakarta, dan mohon doanya Romo, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan studi di Jogja juga tahun depan, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Romo, karena Romo ini adalah guru kita semua, dan karya beliau sudah banyak sekali teman-teman. Ada tahun 2004 beliau bicara tentang etika politik dan kekuasaan. Kemudian ada etika komunikasi tahun 2007. Kemudian ini yang saya senang sekali bukunya, Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi. Ini buku yang sangat saya suka karena mengungkap bagaimana sebenarnya akar kekerasan dan diskriminasi. Pendidikan itu tidak lepas dari diskriminasi. Dan di sana Romo secara jelas bahwa pendidikan itu sebenarnya sudah membuat kita korban dari kekerasan struktural. Nanti Romo pasti akan bicara ke sana. Kemudian ada 2011-2013 cukup produktif, etika publik. Kemudian ada dalam berbahasa Prancis juga, ini Le Statut Epistemologie de Enseignement Social de Église. Ini agak susah Romo. Nanti saya pasti belajar bahasa Prancis ini. Kemudian pada 2016 membongkar rejim kepastian, pemikiran kritis post-strukturalis. Kemudian pada ketujuh itu ada critical discourse analysis, analisis wacana kritis. Dan pada tahun 2018 juga menarik, Romo berbicara juga dalam sebuah bukunya tentang etika pendidikan. Jadi etika ini, jadi memang banyak pendekatan kritis dan pendekatan filosofis. Dan Romo hari ini yang hadir bersama kita ini sebagian besar adalah mahasiswa calon sarjana pendidikan yang sedang mengambil mata kuliah filsafat pendidikan, yang sebenarnya sangat butuh didasari oleh analisis kritis gitu kan, bagaimana melihat fenomena perubahan hari ini.
pendidikan telah terdisrupsi, telah menghadapi masa depan yang terdisruptif dan tidak menentu. Makanya hari ini kita harus melihat bagaimana sih kunci dari pendidikan itu, yaitu kepemimpinan membawa perubahan dari pendidikan itu sendiri agar menjadi lebih cepat beradaptasi. Saya kira itu pengantar saya selaku moderator hari ini, dan kepada Romo Haryatmoko saya mohon untuk memberikan kuliah umumnya kepada kami. Kepada Romo kami ucapkan terima kasih, dan silakan Romo. Terima kasih Pak Feryansyah. Yang saya hormati Bapak Dekan yang sudah pergi, Bapak Profesor Yusnadi. Pak Feryansyah ini saya kenal baik karena beberapa kali mengikuti waktu saya ceramah di Universitas Sumatera Utara, sudah 3 kali lebih Pak Feryansyah selalu hadir. Lalu kenal dari sana, lalu acara di Jogja juga datang, lalu ya kita sering komunikasi. Sehingga waktu saya menerbitkan buku ini juga saya beritahu dan meminta supaya saya berbagi di sini. Saya minta maaf, ini sudah bedah buku yang ke-11 ini. Jadi semoga ada gunanya untuk lebih untuk pendidikan. Karena apa? Anda semua sebagai mahasiswa pendidikan, di masa depan peran guru itu sudah berubah. Mulai sekarang itu sudah berubah. Dan saya akan menunjukkan materinya, cara pembelajarannya, ya, komunikasi pedagoginya, materinya, dan siapa pembelajar zaman sekarang itu akan sudah berubah. Sehingga kita banyak hal harus kita mengubah diri. Itu. Ini bukunya. Lalu saya ingin menjelaskan tadi yang sudah diintrodusir oleh Bapak Dekan, apa itu disrupsi? Itu biasanya negatif. Disrupsi itu sebagai perubahan radikal, entah ekonomi, sosial, budaya, akibat teknologi digital. Biasanya mempunyai makna negatif. Disrupsi itu mengganggu, mengacau, menginterupsi. Tetapi sekarang kita memberi makna yang positif. Disrupsi digital sebagai bentuk destruksi kreatif. Ya, ini dari kata Schumpeter. Mengapa destruksi kreatif? Karena transformasi akibat inovasi teknologi digital. Ya. Penghancuran kreatif diubah menjadi secara radikal baru. Itu. Nah, bedanya disrupsi dengan tren itu apa? Kalau tren itu ada polanya, sehingga bisa diramalkan. Kalau disrupsi nggak bisa diramalkan. Kalau tren itu mudah diidentifikasi, mudah diikuti. Disrupsi itu masalah yang memercikkan banyak perubahan, sehingga kita sering sulit untuk memprediksinya. Pada tren, tingkat prediktibilitasnya rendah, bisa mudah diprediksi. Sedang disrupsi, itu peristiwa yang meletus begitu, lalu menghilang, sehingga kita tidak bisa menangkap intinya. Pada tren itu cenderung bertahap, sehingga kita bisa meramalkan. Pada disrupsi tidak, sulit untuk meramalkan. Itu kurang lebih untuk mengetahui mengapa saya menggunakan istilah disrupsi. Sedangkan ini adalah alur pemikiran buku Jalan Baru ini. Alur pemikirannya intinya apa? Mengapa sistem pendidikan harus berubah? Jadi intinya itu mau memberi latar belakang mengapa pendidikan harus berubah. Mengapa proses pembelajaran harus berubah? Karena yang sebelah kiri Anda, karena revolusi industri 4.0. Anda tahu semua ditemukannya ya disrupsi ini karena apa? Karena Internet of Things, artificial intelligence, blockchain. Ya, Anda tahu blockchain itu yang menyebabkan bisa adanya trust di dalam transaksi-transaksi. Pencetakan 3 dimensi, lalu big data dan sensor. Mengapa ini nanti mengubah pendidikan? Seperti big data itu, mengandaikan kita sejak anak sekolah dasar dilatih berpikir apa yang disebut nanti analytical reasoning. Analytical reasoning. Bisa menangkap, bisa menyeleksi, bisa menggunakan, menganalisis suatu data. Data itu banyak sekarang.
tapi kemampuan memilih, menyeleksi, menggunakan, meningkatkan manfaatnya, itu butuh latihan. Lalu yang kedua, ini mengubah bisnis. Teknologi digital menjadi ekonomi inovasi, ya, menjadi ekonomi inovasi. Sehingga di situ kita akan melihat betapa nanti kalau Anda sudah bisa melihat ya bagaimana perusahaan taksi hancur gara-gara ada Gokar, adanya Grab, adanya Uber, ya. Toko-toko mulai tersaingi dengan penjualan online, ya, pada bangkrut karena itu. Ini karena berkat apa? Model yang baru, yaitu fokusnya pada kepuasan pengguna yang disebut dengan menggunakan teknologi UX. UX itu User Experience Design. Orang kalau belajar pemasaran tidak tahu UX, ya sudah nggak akan digunakan lagi. Karena dengan UX itu orang bisa menangkap profil pengguna, harapan pengguna, kebutuhan pengguna. Bahkan nanti lembaga pendidikan tuh harusnya sudah mulai menerapkan user experience design supaya tahu apa keinginan pengguna. Ya, stakeholders itu menginginkan apa, harapannya apa dari lembaga pendidikan. Nah, itu menjadi penting. Maka hard skill dan soft skill-nya yang dituntut berubah. Nanti secara detail akan saya berikan. Dan ini mengubah organisasi. Organisasi yang lincah bukan lagi hierarkis, tetapi mudah berubah seperti simpul jala ikan. Ya, yang pinggiran bisa berperan, karena yang pinggiran bisa saja lebih peka kebutuhan dan profil dari pengguna. Ya. Dan yang penting pemimpin masa depan itu bukan single fighter, tetapi yang bisa menciptakan kecerdasan kolektif. Maka kerjasama menjadi sangat penting. Karena apa? Kreativitas inovasi itu hasil kerjasama. Maka kemampuan komunikasi juga penting. Itu harus dilatih sejak mendasar. Ya, dan pemimpin harus menjadi penebar harapan, menumbuhkan resiliensi, artinya kalau gagal harus cepat bangkit. Ini nanti berpengaruh dalam pendidikan. Proses pembelajaran kita selama ini orang takut gagal. Dalam proses pembelajaran yang akan disrupsi ini, yang paling penting malah cepatlah gagal supaya cepat diperbaiki. Maka nanti kaitannya dengan evaluasi formatif menjadi sangat penting. Tidak hanya sumatif, bukan hanya akhir ada ujian nasional, tetapi perkembangan dari waktu ke waktu yang formatif itu menjadi penting. Maka kemampuan Anda juga menyusun evaluasi formatif dalam bentuk portofolio dan sebagainya itu menjadi menarik nanti. Dan itulah yang menyebabkan perubahan pendidikan. Yang berubah apanya? Tuntutannya banyak keterampilan. Pola pikir pendidik harus berubah. Ada cara pendidikan yang peran baru dari para pendidik. Lalu strategi penempatan pembelajar juga berubah. Yang penting di sana apa? Dalam model pendidikan yang baru, banyak kerjasama demi kreativitas. Pendidik harus banyak bisa menciptakan proyek-proyek pemecahan masalah. Dan masalahnya harus lebih banyak yang konkret, bukan hanya simulasi. Maka nanti bagaimana menempatkan pembelajar problem solving yang kreatif, ya, pendidikan karakter diintegrasikan bagaimana, dan bagaimana menghadapi bentuk-bentuk radikalisme yang kalau Anda melihat biasanya Anda sudah mendapat ya itu taksonomi Bloom yang direvisi, ya. Bagaimana nanti pendidik itu harus diarahkan untuk menggunakan lebih-lebih tingkat ke-4, 5, 6, yaitu analisis, evaluasi, mencipta atau kreasi. Kalau hanya menghafal, mengulangi, memahami, itu nanti bisa diganti oleh Google. Komputer bisa menggantikan. Kalau Anda pendidik yang hanya mendidik untuk menghafal, memahami, mengulangi, menerapkan, itu bisa diganti oleh komputer. Maka pendidik sekarang orientasinya harus masuk ke apa yang disebut dalam taksonomi Bloom, yaitu level 4, 5, 6. Analisis, evaluasi, kreasi, mencipta. Itu inti dari buku ini. Saya akan mulai satu persatu mengapa revolusi industri 4.0 mengubah banyak hal.
Ya, Anda bisa melihat ya, saya kira semua sudah tahu mengapa disebut revolusi 4.0. Revolusi industri yang pertama itu karena apa? Karena ditemukannya jalan kereta api dan mesin uap. Produksi mekanik menjadi tinggi. Yang diuntungkan hanya Eropa Barat dan Amerika Utara. Revolusi industri yang kedua, akhir abad 19 sampai 20, ini karena produksi massal berkat listrik dan perakitan. Dan yang ketiga, tahun 60 itu adanya komputer, semikonduktor, ya, komputasi mainframe, dan juga komputasi pribadi dan internet. Ini baru 50% dari penduduk yang diuntungkan. Sedangkan revolusi industri yang keempat, 4.0 itu, ditemukannya Internet of Things, ya, artificial intelligence, blockchain, ya, big data, hampir 2 miliar smartphone tahun 2015. Sekarang sudah kurang lebih 3 miliar. Artinya apa? Artinya semua bisa dijangkau. Sehingga dalam arti yang optimis, kita disodori 2 miliar kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab. Itu kesempatan untuk kerja masa depan. Kalau Anda menguasai IT, kalau Anda bisa membuat aplikasi, Anda bisa sungguh-sungguh bisa menghubungkan antara yang berkebutuhan dengan pemasoknya. Anda tidak harus mempunyai modal uang, tapi kalau Anda memiliki kemampuan modal IT, maka Anda bisa membuatnya. Ya, kalau Anda tahu sekarang itu yang di Jogja itu, karena banyak anak-anak yang sudah pergi ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, rumah itu kamarnya kosong. Ada di rumah 4 kamar kosong. Lalu apa? Disewakan menjadi homestay. Ya, jadi bagaimana yang disebut idle capacity atau kekayaan yang tidak digunakan itu, yang dimaksud itu bisa digunakan. Dan ini nanti revolusi industri ini mengubah kita. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan bukan hanya know what and know how. Bukan hanya know what, know how. Sekarang itu know where itu juga menjadi pengetahuan. Artinya apa know where? Di mana saya menemukan pengetahuan itu menjadi penting. Berjejaring selalu dalam koneksi itu menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan keterampilan kita. Lalu ini saya akan menunjukkan kepada Anda, ya, bagaimana nantinya bukan lagi hanya revolusi industri 4.0, tetapi sampai society 5.0. Kita yang 4.0 aja belum. Apalagi nanti masuk yang 5.0. Yang 5.0 itu analisis sudah diganti oleh artificial intelligence. Sehingga kita nanti ditantang untuk yang kelima dan keenam, bukan lagi hanya sampai keempat. Kalau tidak, sulit mencari pekerjaan. Itu yang harus kita hadapi ke depannya. Ini penyebab disrupsi digital. Anda tahu semua, komputasi awan, Internet of Things, ya. Internet of Things itu Anda bisa melihat monitor implan jantung, transponder biochip di peternakan, ya. Sekarang kalau Anda sering melihat itu di HBO atau di mana, Anda tahu itu. Peternakan itu sudah semua otomatis, ya. Jam berapa makanan harus diberikan, jam berapa harus dibersihkan, jam berapa harus, semua sudah dikerjakan. Butuh air seberapa, dan di perkebunan juga demikian. Ini sudah ada alatnya sendiri, bisa dilakukan. Sensor mobil itu juga di mana-mana ada sekarang. Bahkan ke depannya itu, ya, kalau Anda mobilnya itu masuk di asuransi yang sudah menggunakan Internet of Things, begitu Anda tabrakan, tidak sampai 1/4 jam, asuransi sudah datang, sudah meminta Anda sudah diperbaiki, lalu Anda juga nanti tinggal mengambil 2 hari lagi. Jadi sudah semua otomatis. Bahkan ketika Anda sakit jantung, sudah ada chip di dalam tubuh Anda, kalau mau kena serangan itu sudah memberi sinyal, sehingga nanti itu tiba-tiba Anda sudah mau kambuh, ambulans sudah di depan rumah Anda. Ya, jadi ini bagaimana ke depannya yang disebut sebagai Internet of Things, kecerdasan buatan, pencetakan 3 dimensi itu bahkan nanti mempertanyakan lisensi obat. Kalau memang bisa mencetak 3 dimensi secara detail, obat itu bisa nanti unsur-unsurnya, komponennya diketahui.
Lalu apa arti lisensi nanti kalau komponennya bisa diketahui dengan cetakan 3 dimensi? Jadi bagaimana ke depan itu luar biasanya. Inilah yang saya mau mengatakan bagaimana kita sebagai pendidik harus berubah, bagaimana saya mempersiapkan anak didik untuk menghadapi masa seperti itu. Ya. Lalu ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana bisnis platform mengikis perantara menjadi lebih murah, lebih efektif, lebih aman, dan juga terjamin. Nah, ini yang akan mengubah banyak hal yang kita sudah merasakan dan mengalaminya. Bisnis platform ini pusatnya interaksi pengguna. Jadi pengguna menjadi paling penting. Ini yang kita tidak melihat para pendidik, sering mengatakan banyak yang mengeluh PJJ ini sulit untuk pendidikan karakter. Loh, apakah pendidikan karakter harus selalu hadir? Bukankah model pusat interaksi pengguna ini sebagai peluang bagi kita bahwa pendidik peserta didik, pembelajar dilatih tidak hanya memusatkan dirinya tetapi mencari profil pihak lain, mencari kebutuhan pihak lain, mencari apa yang diharapkan pihak lain. Jadi bukankah ini menjadi peluang melatih untuk pendidikan karakter supaya tidak egoistik, tidak egoisme tidak tinggi, tetapi perhatian kepada orang lain. Ya, jadi kadang-kadang kita lupa itu ke hal-hal seperti ini yang dibalik kesulitan ini ada peluang untuk meningkatkan pendidikan karakter. Kemampuan komunikasi itu adalah bukan. Kalau kita mendengar komunikasi sering asosiasi kita apa? Asosiasi kita mentransfer, memberikan pesan. Padahal komunikasi yang penting justru apa? Mendengarkan, mampu menangkap apa yang diharapkan pihak lain. Nah, itu yang kadang-kadang kita lemah. Ya. Itu ada anekdot seorang ibu ulang tahun yang ke-40. Biasanya tidak menemani suaminya sarapan karena ulang tahun ke-40. Menemani suaminya sarapan. Lalu cerita ke suaminya. Pak, tadi malam saya mimpi aneh. Aneh apa? Tadi malam tuh ada orang datang memberi saya kalung Tiffany. Apa ya Pak artinya? Lalu suaminya menjawab, kamu akan tahu nanti kalau saya pulang kerja. Merasa suaminya menangkap apa yang dimaksudkan, istrinya senang sekali. Sepanjang hari kerja di rumah itu nyanyi-nyanyi terus. Nggak biasanya nggak bersiul. Biasanya suami jam 4 sudah sampai rumah, ini belum. Tapi malah senang dia. Berarti dia mampir ke mall dulu ini. Benar, sampai rumah jam 5. Dilihat dari jauh bawa bungkusan. Biasanya nggak dijemput di depan rumah, dijemput di depan rumah. Dipeluk pakai bahasa Inggris lagi, my honey. Lalu suaminya memberikan bungkusan, nih kamu akan tahu apa maksud mimpimu. Dibuka, ternyata isinya apa? Buku, judulnya Cara Menafsirkan Mimpi. Saya tanya pada Anda, suami ini salah atau tidak? Suami tidak, Pak. Salah atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak ya. Dia menangkap apa yang dikatakan istrinya, tapi tidak menangkap apa yang diharapkan istrinya. Ya. Artinya apa? Komunikasi yang efektif adalah menangkap apa yang diharapkan lawan bicaranya. Dan ini jangan dikira mudah. Ini butuh latihan. Maka itu dalam pendidikan ini menjadi hal yang penting. Inilah nanti pentingnya teknologi yang namanya User Experience Design, UX. Karena UX ini akan menangkap profil pengguna, konteks pengguna, lingkungan pengguna, harapan pengguna. Dan ini di semua organisasi ke depan ini akan dipasang. Bahkan lembaga pendidikan harus punya seperti ini. Supaya tahu apa yang diharapkan orang tua, yang diharapkan anak, dan sebagainya. Dan di situ ada yang namanya user interface. User interface itu untuk bisa memberikan feedback, memberikan apresiasi, memberikan evaluasi, dan sebagainya. Ini yang kita hadapkan. Ya, UX designer, itu ini yang masa depan seperti apa, ya.
Nah, Anda bisa melihat perbedaan tuntutan kompetensi. Nanti yang Anda didik itu bukan lagi yang revolusi industri 3.0. Yang Anda didik itu harus siap untuk menghadapi revolusi industri yang 4.0. Yang lebih banyak belajar tentang data, informasi, layanan, marketing, teknologi informasi, komunikasi, ya, dan pendidikan karakter yang kuat. Itu yang nanti ke depannya yang sebelah kanan. Ini kalau Anda lihat kompetensi keterampilan masa depan. Ya, yang dicari ke depan ini, hard skill-nya berupa komputasi awan, kecerdasan buatan, analytical reasoning, ya. Inilah yang sejak sekolah dasar analytical reasoning ini dilatihkan. Entah dengan matematika, entah dengan persoalan-persoalan yang harus dipecahkan, ya, itu harus dilatih. Sedang soft skill di masa depan yang penting adalah kreativitas, persuasi, komunikasi, kemampuan kerjasama, itu menjadi sangat utama. Ini yang penting di masa depan. Ini segitiga kompetensi yang profesional. Ini juga yang nanti akan mengubah materi-materi pembelajaran pendidikan di masa depan. Kalau Anda bisa melihat yang bagian atas kompetensi teknis tadi sudah, yang hard skill tadi. Tetapi yang sangat bisa kita latih persiapan sejak sekolah dasar, SMP, SMA itu adalah dua kompetensi ini, komunikasi dan kompetensi etika. Pendidikan karakter ada di kompetensi etika, tetapi juga di komunikasi. Kemampuan untuk menyampaikan pendapat, kemampuan untuk bisa bisa menyampaikan gagasan secara sederhana dan ditangkap oleh pihak lain. Ya, kemampuan mengontrol diri, terutama kalau sekolah dasar itu yang paling penting dalam pendidikan karakter adalah kemampuan untuk mengontrol diri, mengendalikan diri. Lalu itu manajemen nilai dan sebagainya. Ini yang kalau saya sebelum masuk pada materi pendidikan, inilah hal-hal yang dibutuhkan, materi-materi apa yang harus diajarkan ke depan untuk persiapan itu. Maka arah pendidikan yang baik, apakah perubahan pendidikan itu benar atau tidak, tergantung fokus 3 pertanyaan ini. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi macam apa diperlukan orang muda agar berhasil menghadapi masa depan. Apa saja indikator yang bisa menunjukkan bahwa lembaga pendidikan berhasil menyiapkan orang muda? Pendidikan kepribadian atau karakter semacam apa menjadi dasar kuat dalam menjawab tantangan ketidakpastian di masa depan? Ini arah perubahan ke depannya. Ya, ini adalah nanti Anda ketika lulus, Anda harus menghadapi masalah-masalah ini. Anda menghadapi tanggung jawab atau mengemban tanggung jawab ini. Ini visi baru pendidikan. Nanti kalau Anda punya buku saya secara detail saya di halaman 76-77. Jadi pendidikan harus menyiapkan orang muda yang berkepribadian, punya integritas, kreatif, inovatif. Itu dirinci menjadi 4 dimensi, pembelajar yang berhasrat maju, selalu mau belajar dan siap belajar. Harus menjadi orang muda yang penyumbang kreatif, pekerja keras, ya, tekun, ya, punya peran aktif, menjadi warga negara yang kompeten, penuh solidaritas, toleran, dan menjadi warga global, sehat dan bahagia. Nah, indikator-indikatornya apakah berhasil di 4 ini semua ada saya jelaskan di halaman 76 dan 77 di buku saya. Pak Ferry mungkin sudah punya. Jadi ini ada semua indikator-indikatornya untuk mengukur itu bagaimana. Ini yang nanti mengapa kita butuh memberi pembelajaran analytical reasoning. Ya, cara penalaran yang analitis. Karena kita berhadapan dengan big data. Artinya di mana-mana ada data, kita mempunyai, tapi untuk apa dan bagaimana menyeleksi, bagaimana menggunakan itu diperlukan kemampuan analisis. Ya, menyeleksi, menganalisis.
bagaimana menemukan sinyal-sinyal yang relevan, bagaimana dikumpulkan, dianalisis, disimpan, diproses. Dan kecerdasan waktu real. Kapan saya bisa menggunakan itu? Ya. Ini yang 7 keterampilan yang dituntut oleh disrupsi inovatif. Ya, ini 7 keterampilannya. Ya. Anda bisa melihatnya, mungkin saya perbesar supaya bisa. Ya, materi apa saja yang harus dikuasai supaya kita bisa menyiapkan peserta didik, pembelajar menghadapi masa depan. Itu saya buat skemanya, jadi keterampilan menyampaikan gagasan, entah secara tulisan, secara lisan, bisa menyederhanakan gagasan, dan coding literasi. Coding literasi itu paling tidak tahu aplikasi, tahu menggunakan digital itu dengan baik, teknologi digital. Ya, di Australia sejak 2015 coding literasi itu sudah diwajibkan dari sekolah, dari TK. Di Inggris dari TK sejak tahun 2014. Di Finlandia juga. Bahkan tetangga kita Vietnam itu mewajibkan sejak sekolah dasar. Di Indonesia coding literasi belum kewajiban. Padahal ini menjadi sangat basic. Coding literasi itu seperti kita bisa berbahasa Inggris, sehingga kita terbuka untuk membaca semua referensi-referensi ilmu pengetahuan yang banyak. Kalau kita tidak tahu coding literasi, kedepannya kesulitan kita mencari pekerjaan. Nah, inilah yang saya kira menjadi penting. Lalu tadi sudah saya jelaskan, yang kedua penalaran analitis dan kritis. Inilah yang nanti akan membantu keterampilan dalam teknologi informasi, keterampilan komunikasi juga datang dari situ, ya. Lalu keterampilan operasional untuk menuntut coding proficiency, manajemen organisasi, perencanaan pengorganisasian dan sebagainya. Ini maaf, ini harusnya angkanya 6 bukan 7. Maaf. Yang ini 6. Sebelum saya melanjutkan ke depan, sampai sini dulu. Kalau ada 2 pertanyaan, tidak apa-apa, supaya ada interaksi. Ya, baik. Kepada peserta, jika ada mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, silakan kalau ada mau ditanyakan langsung aja nanti raise hand kepada Romo. Dari yang pertama sejak awal tadi, silahkan. Tidak apa-apa. Tidak setuju juga enggak apa-apa. Iya, silakan. Belum ada Romo, mungkin dilanjut aja dulu. Oke. Apa yang disebut menyampaikan gagasan coding literasi? Keterampilan membaca, menyampaikan gagasan, lisan tertulis visual dengan runtun dan sistematis ini menjadi penting. Karena kunci keberhasilan adalah nanti kerjasama. Kunci keberhasilan adalah menciptakan kecerdasan kolektif. Sehingga kemampuan komunikasi, kemampuan bisa mendengarkan, kemampuan untuk bisa menerima perbedaan pendapat, itu menjadi sangat penting ke depannya. Karena Anda nanti akan mempunyai jejaring. Semakin jejaring Anda kuat, semakin untuk bisa memecahkan masalah, banyak masalah semakin tinggi. Karena Anda bisa share atau mendapat share dari teman-teman Anda bagaimana memecahkan suatu masalah. Ya, coding literasi itu seperti kemampuan bahasa Inggris menjadi pintu masuk yang efektif untuk mengetahui yang lain-lain. Jadi coding literasi juga mengandaikan kita juga kuat bahasa Inggrisnya. Ya, memprogram komputer, aplikasi kegiatan komunikasi, ya, untuk kegiatan-kegiatan. Bahkan nanti kalau Anda menjadi pimpinan, apa yang disebut workflow management system itu juga mengandaikan perangkat lunak untuk dikuasai. Bisa menjadi pengguna teknologi digital, ya, coding literacy,
mampu memfungsikan, mengomunikasikan efektif dan memanai dunia. Jadi coding literasi menjadi kompetensi inti di dunia inovasi disruptif. Ya, ini coding literasi, artinya itu. Apa artinya berpikir analitis? Berpikir analitis mampu mengevaluasi beragam sumber daya, baik data, fakta, fenomena, temuan, dan mengambil manaknya. Itu berpikir analitis. Mampu membantu mengambil kesimpulan yang masuk akal dari sejumlah informasi yang berguna untuk memecahkan masalah atau ambil keputusan. Berpikir kritis berarti menalar secara masuk akal, menilai keabsahan gagasan, menilai tanpa mencampur adukkan dengan kepentingan pribadi, dan juga mampu mendeteksi ketidakberesan sosial. Itu kritis namanya. Maka gagasan itu dikatakan jelas kalau apa? Kalau mudah dipahami dan bisa dikomunikasikan. Dan komunikasi yang baik bila mampu menangkap maksud, harapan, gagasan orang lain. Dan untuk itu 3 fungsi konsep yaitu bisa untuk mengidentifikasi, merepresentasi, dan pengakuan. Ini yang disebut kaitannya berpikir kritis dan analitis. Tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Metodis sistematis koheren, Anda tahu sendiri ya, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, Anda bisa melihat di buku saya, apa itu metodis, apa itu sistematis, apa itu koheren. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting dalam pendidikan. Jadi dalam pendidikan fokusnya mengajak pembelajar, peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, ya, melatih peserta didik untuk mengajukan pertanyaan yang tajam, melatih untuk mengevaluasi informasi, selalu diajak untuk mencari bukti, memverifikasi. Ini yang menyebabkan orang tidak lagi akan kena hoax dan tidak mudah diobok-obok emosinya. Mau membandingkan suatu gagasan, berarti menerima perbedaan pendapat dan memperhitungkan konteks atau situasi. Jadi Anda sebagai pendidik ke depannya dituntut untuk bisa memberikan ini. Tujuannya apa? Supaya pembelajar atau peserta didik bisa mengusulkan pemecahan-pemecahan yang menghasilkan nilai. Dan pembelajar terbiasa menganalisis, memberi pendasaran. Inilah yang saya katakan mengapa mentalitas kita pendidik harus berubah, harus beda, mindsetnya harus berubah itu ini. Jadi pendidik harus, kalau saya menggunakan istilah dalam buku saya, kita harus belajar menerima kekalahan dengan anggun. Belajar menerima kekalahan dengan anggun. Artinya apa? Terbuka bahwa pembelajar atau siswa itu sering-sering ada yang pinter, yang bisa memberikan pemecahan lebih baik daripada kita. Jangan selalu merasa benar sendiri. Saya mengajar S2 dan S3 komunikasi di UI. Saya mengajar teori hiperrealitas, teori pencitraan punyanya Jean Baudrillard. Itu bisa digunakan untuk membahas mekanisme iklan. Saya mengajar secara teori, tapi saya lupa tidak memberikan contoh iklan seperti itu. Nah, lalu saya bilang ke mahasiswa saya, mereka kreatif-kreatif karena mereka juga pernah bekerja di iklan. Tolong carikan contohnya. Kamu presentasi dengan contohnya. Nah, contohnya bagus-bagus. Lalu saya bilang, oh ya sudah, punyamu saya pinjam ya contohnya, akan saya gunakan untuk mengajar, boleh ya. Jadi dosen terbuka terhadap mahasiswa yang kreatif. Dosen terbuka mahasiswa pada mahasiswa yang mampu, lebih mampu. Jadi kita menjadi, itu yang saya istilahkan, beranilah sebagai pendidik kalah secara anggun. Karena mahasiswa kita biasanya kreatif-kreatif. Ini yang Anda tentu sudah belajar, apa yang disebut taksonomi Bloom.
dalam taksonomi Bloom ini, kalau kita nanti menjadi pengajar, hanya mengajar nomor tingkat 1 sampai 3 yang lower order thinking, hanya mengingat, mengetahui, dan menerapkan, itu semua bisa diganti komputer. Itu bisa semua ditemukan di Google. Jadi kalau Anda hanya melatih untuk mengulangi, menghafal, mendefinisikan, itu Google bisa, anak-anak bisa menemukan di Google. Maka sebagai pendidik kita dituntut untuk yang ke-4, 5, dan 6. Mampu melatih mereka untuk menganalisis. Mampu melatih mereka untuk membuat evaluasi. Mampu mendorong mereka untuk berkreasi, untuk mencipta. Kalau kita hanya bisa 1, 2, 3, mengingat, mengetahui, menerapkan, yang terjadi apa? Itu bisa ditemukan di Google, bisa ditemukan di Coursera dan sebagainya. Jadi kita diarahkan sebagai pendidik nanti harus yang ke-4, 5, dan 6. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak setuju atau tidak jelas? Silakan, tidak apa-apa. Mungkin dari saya tadi menarik ketika memang Romo katakan kita harus mengajarkan siswa berpikir analis, gitu kan, berpikir analitik. Nah, sebenarnya masih relevan nggak? Saya pernah melakukan riset sebenarnya, membaca bahwa keterampilan berpikir kritis ini yang sebenarnya ada nggak, Romo, batasan usianya? Bagaimana anak-anak gitu, usia anak-anak ini diajarkan berpikir kritis? Contohnya seperti di Prancis kan, di SMA itu sudah belajar filsafat. Nah, kalau di Indonesia takut sesat katanya kalau belajar filsafat, Romo gitu. Nah, ini gimana kita? Padahal justru sekarang filsafat itu mengajarkan tentang learning skill, keterampilan belajar, keterampilan berpikir yang saya kira itu cukup relevan saat ini menghadapi perubahan atau disrupsi yang tidak menentu ini, Romo. Seperti itu, Romo. Ya, kalau secara sederhana ya saya, kalau saya tunjukkan kepada Anda, yang menganalisis, mengevaluasi, berkreasi itu bentuknya apa saja, saya tunjukkan kepada Anda. Misalnya, nah, misalnya ini. Ya. Menganalisis itu apa saja sih? Yang secara sederhana bisa kita lihat. Ya, membagi dalam bagiannya, menentukan contoh-contohnya apa saja dalam menganalisis ini. Ketika Anda hanya bertanya, Anda mengatakan, kalau mendung akan hujan. Lalu anak-anaknya ditanya, apakah kalau mendung pasti hujan? Apakah hujan di semua tempat? Lalu mereka akan membanding-bandingkan. Itu saja sudah belajar untuk anak, sudah analisis sudah mulai. Ya, jadi saya ini sudah 5 kali melatih guru-guru bagaimana menerapkan punyanya taksonomi Bloom ini yang ke-4, 5, 6. Di buku saya, Pak Feriansah, itu ada latihan-latihan yang disebut logika abduksi, 5 cara memecahkan masalah, dan juga apa yang disebut design thinking. Itu saya latihkan, Pak, untuk guru-guru. Dan saya dengar pada guru-guru, saya meminta coba dibuat contohnya. Wah, menarik, Pak. Ada yang mengajar sejarah dan PKN, itu jadi satu grup. Saya suruh membuat contohnya, itu yang pemecahan masalah luar biasa tentang G30 SPKI. Wah, itu versinya menarik sekali itu. Bagaimana dan mereka membuat polanya sehingga saya hanya akan minta nanti 2 minggu lagi apakah hasilnya menarik untuk siswa bagaimana dengan model-model kreatif seperti itu. Jadi bisa, Pak. Ini kan punya saya ini teori tapi bisa dibuat modul untuk pelatihan. Ini yang analisis, Pak. Apa saja misalnya. Ya,
mengintegrasikan, memberi garis besar, membuat struktur, mengurai, ini analisis. Memilah, memfokuskan, menyeleksi, ini analisis. Membongkar, ya. Jadi membongkar itu juga sekaligus mengkritisi, mengambil posisi, ya. Jadi orang tidak lagi hanya menghafal, mengulangi, ya, dan menelan, bukan, tetapi mulai melihat, loh kok begini Pak, loh kok yang lain tidak, loh saya pernah dengar kok seperti ini. Jadi anak dibolehkan untuk berpendapat kreatif itu loh. Ini sudah menganalisis Pak. Ini tidak harus bahwa harus sudah S1 atau harus SMA, enggak harus ini. Ini bisa diterjemahkan untuk guru SD pun bisa Pak. Menarik Romo. Jadi gurunya juga harus menjadi kreatif dan demokratis mungkin Romo tadi mengakui. Ya, ini yang menjadi tantangan di kita Romo saat ini. Ya, saya mengatakan yang berubah harus mindset guru. Benar. Mindset guru harus berubah. Ini loh, melatih bisa menertawakan diri sendiri itu loh. Nah, kita sering orangnya gengsian. Gitu. Kalau saya keliru ya saya akui, saya minta maaf, saya keliru. Kalau saya nggak bisa menjawab, maaf ya saya belum bisa menjawab. Nanti saya tak membaca lagi biar saya bisa menjawab. Kalau dengan begitu fair kepada mahasiswa, kita fair kepada peserta didik. Dan itu latihan Pak Feriansah. Benar. Itu latihan, tidak bisa datang begitu saja. Berubah mindset itu latihan. Kalau orang gurunya gengsian, padahal nggak tahu, wah itu sering-sering mudah marah itu. Kalau ditanya mahasiswa, ya toh. Jadi pendidikannya lebih otoriter lah, Romo, ya kan? Iya. Untuk berbicara aja siswanya takut, gitu, atau peserta didiknya takut, gitu. Jadi memang ada perubahan mindset di kita terutama, karena memang isu demokratisasi pendidikan ini kan sampai ke dalam ranah belajar, gitu. Karena memang jiwa dari pendidikan demokratis itu kan berpikir kritis. Saya kira itu menarik Romo, sebuah simpulan kita lah seperti itu untuk mengajarkan pendidikan yang disruptif ini seperti itu Romo. Jadi ini contoh yang analisis, ini benar, contoh yang evaluasi Pak. Gila. Jadi tidak tergantung usia ya Romo ya? Tidak. Iya. Ini yang evaluasi. Ini yang level 5. Benar. Mencek, mengkritisi, mengkoordinasi, mendeteksi, memonitor, mentes, menilai. Ini sudah yang evaluasi. Ya. Baik Romo, ini ada juga pertanyaan dari Haryadi Silalahi nih Romo. Silakan. Saya bacakan aja di chat. Izin bertanya, bagaimana menerapkan high order thinking skill pada masa PJJ, pendidikan jarak jauh saat ini? Ya. Sementara bimbingan guru masih minim. Nah, ini juga bagaimana ini Romo gitu kan? Memang ada shock moral atau keterkejutan dari guru-guru kita ketika harus dipercepat digitalisasi ini dengan pandemi ini Romo. Ya. Sama tadi menarik ketika Romo katakan tidak mungkin, kan banyak mainstreamnya mengatakan bahwa tidak mungkin pendidikan karakter itu dengan pendidikan jarak jauh. Nah, ini kan Romo justru membaliknya, justru bisa kan seperti itu. Ini gimana Romo? Ya, saya memberi contoh sederhana ini ya, pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Ini 3 bentuk pembelajaran untuk orientasi pemecahan masalah yang sekaligus untuk pendidikan karakter itu. Langkah yang pertama, apa yang disebut ada 5, ada yang pertama 5 langkah pemecahan masalah secara ilmiah, yang kedua logika abduksi, yang ketiga design thinking. Yang ini dulu. Ini secara sederhana kita mengajak memecahkan suatu masalah. Maka peserta didik harus diajak untuk bisa merumuskan masalah. Maka gurunya harus melontarkan. Ada masalah seperti ini, mereka setuju atau tidak? Mereka punya usul apa? Dirumuskan seperti apa? Bahkan mereka boleh mengusulkan soal yang dibahas secara alternatif, asal kuat anunya. Lalu mereka diminta untuk merumuskan masalahnya itu apa sih sebetulnya. Ya. Saya memberi contoh misalnya di kampung
di kampung kita, pada siswa mengatakan di kampung Anda, sampah itu nggak karu-karuan. Coba kamu mencoba untuk mengusulkan bagaimana memecahkan masalah. Lalu ada yang memecahkan, oh karena nggak ada kotak sampah. Cukupkah hanya kotak sampah? Lalu, oh enggak, saya akan lebih detail lagi. Kotak sampah organik dan yang anorganik. Lalu apa dengan begitu mereka tahu, oh kami akan membuat pengumuman. Nah ini sudah merumuskan masalah secara spesifik. Kemungkinan pemecahannya masalah bagaimana? Ya saya harus mengusulkan kotak-kotak sampah itu. Berarti konsekuensinya nomor 4 itu apa? Berarti harus ada dana. Nah mereka diminta iuran sekuatnya. Kalau tidak, lalu kalau yang tidak bisa membayar iuran, tolong mereka menyerahkan kotak sampah. Membuat sendiri juga boleh konsekuensinya. Lalu bagaimana itu dibuat pengumuman dan sebagainya. Jadi dari sederhana seperti itu, anak diajak kreatif, anak diajak kerjasama, anak diajak jujur, anak diajak terbuka terhadap pendapat yang lain. Ya, jadi konsep seperti itu lalu kita bisa buat. Lalu kan biasanya sekolah-sekolah itu banyak juga yang orangnya, siswanya atau pembelajarnya itu tinggal di daerah kurang lebih berdekatan. Lalu berilah seperti itu sebagai bagian dari pekerjaan. Jadi ini yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu yang nanti kita akan, ini yang saya latihkan Pak, sering saya latihkan untuk guru-guru bagaimana dari mata pelajaran Anda bisa memberikan pelatihan seperti ini, diarahkan seperti ini. Cobalah dari pekerjaan Anda itu. Yang kemarin, ya silakan. Oh tidak. Yang kemarin saya latihkan itu guru sejarah PKN bisa menjadi satu. Yang kedua ini Pak, yang baru, kalau Anda biasanya belajar itu logika itu deduktif dan induktif, ya toh? Benar, Romo, benar. Yang sudah Anda pelajari deduktif dan induktif. Deduktif dan induktif itu pemecahannya kecenderungannya hanya satu. Tetapi kalau logika abduktif yang paling kanan Anda, pemecahannya itu hipotetis, bisa banyak gitu loh. Ini saya beri contoh yang kalau yang deduksi ya. Semua masker perusahaan farmasi higienis memenuhi standar perlindungan kesehatan. Premis minornya, masker itu dibeli dari perusahaan farmasi higienis. Kesimpulannya, jadi masker itu memenuhi standar perlindungan kesehatan. Ini deduksi. Pemecahannya hanya satu. Induksi juga. Induksi itu kalau Anda biologi, kimia, ya toh, fisika, semua itu menggunakan ini. Sosial juga. Setiap masker produksi perusahaan farmasi higienis diperiksa secara acak. Dan itu memenuhi syarat. Hasilnya masing-masing masker memenuhi standar perlindungan kesehatan. Generalisasinya jadi semua masker produksi perusahaan farmasi higienis memenuhi standar perlindungan higienis. Ini induksi. Dari yang partikular ke yang universal atau yang general. Sedangkan abduksi lain. Abduksi pemecahannya tidak hanya satu. Semua masker produk perusahaan farmasi higienis memenuhi standar perlindungan kesehatan. Ada kasus. Saya membeli masker di sebuah apotek, ternyata memenuhi standar perlindungan kesehatan. Apakah ini dari farmasi higienis? Saya tanya. Apakah ini dari farmasi higienis? Tidak harus. Itu salah satu hipotesa. Mungkin dari sana. Mungkin dari apotek yang lain. Mungkin saya bisa membuat sendiri lalu saya bersihkan. Mungkin juga karena orang lain membawa dari luar yang bagus. Jadi hasilnya ada 4 atau 5. Inilah yang perlu sering dilatihkan supaya anak itu bisa diberi kesempatan mempunyai pendapat berbeda dari gurunya. Itu yang melatih kreativitas. Nah, nanti tentu Anda bertanya, gimana kalau kemungkinan jawabannya banyak? Bagaimana kita bisa menilai? Itu langkah pertama. Langkah kedua, Anda harus memberi konteks, situasi. Kalau dalam konteks seperti ini, dari 5 jawaban itu mana yang paling tepat? Mana yang lebih cocok? Itu langkah yang kedua.
Ini juga melatih bagaimana supaya mereka kreatif, mereka kerjasama, mau terbuka pada temannya. Jadi sebelum mereka menyerahkan hasilnya, jangan langsung diminta. Coba kamu kerjasama dengan A atau B. Kalau pendapatmu sendiri bagaimana, setelah kamu berbicara dengan temanmu, diskusi dengan temanmu melalui online, pendapatnya apa? Saya minta supaya pendapatmu dan pendapat Anda berdua dibedakan. Nah, seperti itu. Itu mau melatih apa? Mau melatih kerjasama dan keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Jadi dengan cara ini kita bisa melatih pendidikan karakter dengan PJJ ini. Jangan khawatir, masih tetap bisa. Begitu Pak. Yang bertanya silakan kalau mau lebih presisi atau ada kemendalaman yang ingin diminta. Baik, jadi kalau sama Romo ini lebih asik sebenarnya diskusi. Romo tidak mau satu arah. Seperti itu ya kan Romo? Ya. Jadi kalau memang ada dari Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin langsung berdiskusi, boleh pakai menu chat atau nanti raise hand akan saya izinkan untuk langsung berdiskusi. Saya kira sudah cukup katanya dari Haryadi tadi, Romo. Oke. Terima kasih. Baik, Romo. Ya, ini yang cara yang kedua. Yang ketiga itu yang disebut nanti design thinking. Ya. Yang disebut sebagai design thinking. Design thinking itu apa? Menggunakan sarana nonverbal, grafik atau pemodelan spasial. Boleh dengan gambar, boleh dengan logika, dengan kotak-kotak dan sebagainya. Boleh dengan video, ya, menggunakan strategi itu. Tujuannya apa? Ini langkah design thinking. Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, menganalisis dan definisi masalah, menciptakan gagasan baru yang potensial memecahkan masalah. Jadi jawaban tidak hanya satu, kemungkinannya apa saja. Ya. Ini adalah supaya menciptakan apa? Menciptakan gagasan out of the box. Ya, out of the box. Saya punya dilema ini misalnya. Jadi saya bawa mobil. Mobil saya sudah penuh, tinggal satu tempat duduk di sebelah kiri saya yang kosong. Saya melewati halte, saya melihat ada 3 orang yang tiga-tiganya saya kenal. Satu ibu lansia yang kelihatan kesakitan mau ke rumah sakit menunggu bis. Yang satunya sahabat dekat saya yang pernah menyelamatkan saya membawa ke rumah sakit waktu saya kena serangan jantung sehingga saya bisa selamat. Dan yang ketiga ada cewek cantik yang saya naksir, kebetulan pertama kali orang tua saya setuju. Nah, dari 3 itu mana yang akan saya bawa di mobil saya? Karena tempat duduknya tinggal 1. Anda pilih yang mana? Kalau Anda orang yang manusiawi. Pilih yang mana? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Nomor 1, Pak. Nomor 1, Pak. Kalau nomor 1, yang nomor 2 akan bilang, dia nggak tahu balas budi, pernah saya tolong nggak mau. Lalu cewek yang saya taksir bilang, dia nggak benar-benar naksir. Akhirnya yang dikasih, yang dianu orang tua itu. Kalau saya, kuncinya saya berikan sahabat saya yang pernah bawa mobil itu, supaya mengantar ibu yang sakit ke rumah sakit, saya nunggu bis bersama cewek itu. Alternatif ya Romo ya. Ini yang saya maksudkan berpikir out of the box. Jadi jangan mau didikte sesuatu. Bagaimana menemukan suatu pemecahan yang kreatif. Inilah design thinking, harus dilatihkan, ya, harus dilatihkan. Contoh yang lain tentang jalan tol. Dulu kalau jalan tol itu ngambil kertas gitu kan, setelah itu dibuang sehingga kotor. Lalu setelah tempat gerbang itu ada kotak sampah supaya dibuang kotak sampah. Anda tahu kertas kalau dibuang kan kabur ya toh, tetap kotor. Ada himbauan dibuat suara, harap jangan melempar sembarangan kertas, berikan di kotak sampah. Itu sudah diulang-ulang, tetap sama saja. Penyelesaian out of the box apa? Anda mengusulkan apa?
Ketika itu masih ada kertas ya, harus kertas. Yang luar biasa apa? Di kertas itu ada nomor lotrenya. Jadi setiap bulan akan ditarik lotrenya dapat mobil BMW. Lalu mereka menyimpan kertas itu. Ini adalah cara berpikir out of the box. Maka nanti kalau Anda sudah menjadi guru, menjadi dosen, jangan takut mahasiswa Anda atau murid Anda berpikir beda dengan Anda. Kita harus bersyukur kalau mereka punya pemikiran yang lain. Karena itu menghasilkan kreativitas. Dan dengan demikian kita melatih kepada anak didik kita untuk terbiasa mau berpikir, menerima perbedaan pendapat. Itu sejak kecil dilatih. Saya sukanya mengapa saya 10 tahun di negara yang berbahasa Perancis. Saya sukanya pendidikan di sana itu membuat orang itu kreatif, tidak takut berbeda pendapat, tapi sekaligus mudah mentoleransi orang yang berbeda. Itu loh yang bagi saya menjadi menarik. Nah, tanggung jawab Anda ke depan mendidik bangsa kita ini supaya anak-anak kreatif bisa menerima perbedaan, itu Anda yang bertugas. Begitu Pak Feryansyah, ada pertanyaan atau enggak dalam bagian ini? Ya, baik. Bapak Ibu silakan jika ada yang mau didiskusikan kepada Romo. Ya, Romo sampai jam berapa kita ini Romo? Oh ya, saya nggak tahu. Sebentar kalau gitu saya cepat terus nanti boleh bebas tanya jawab ya. Boleh Romo, boleh Romo. Oke. Saya anukan yang tadi sudah, big data sudah. Keterampilan tadi ini sudah ya yang diperlukan. Sudah ya. Romo, sudah Romo. Sudah, oke. Ini pun sudah, saya kira ini sudah, saya lewati saja. Ini sudah. Ini sudah. Nah, ini yang saya akan mengatakan pada Anda. Ini yang nanti ke depannya masyarakat 5.0 ini yang menjadi sangat penting. Waduh, kok malah kembali ke sini, ini ada apa ini? Ini, kalau Anda melihat yang sebelah kiri, ini revolusi industri 4.0. Bagaimana pengetahuan diproduksi dan bagaimana diterapkan. Itu masih ada campur tangan manusia. Anda melihat dari data ke informasi diolah oleh manusia, dari informasi ke pengetahuan diolah oleh manusia, dari pengetahuan diterapkan diolah oleh manusia. Sebelah kanan ketika sudah sampai pada society 5.0, ya masyarakat 5.0, itu semua dari data ke informasi ke pengetahuan sampai penerapan itu tidak perlu campur tangan manusia lagi. Artificial intelligence bisa mengolahnya. Artinya apa? Artinya itu tantangan bagi kita pendidik. Karena apa? Berarti kita harus melatih pendidikan ke level yang ke-5 dan ke-6 tadi loh, dari taksonomi Bloom. Artinya yang menganalisis nomor 4 ini bisa ditangani artificial intelligence. Nah, kita harus menyiapkan untuk melatih yang evaluasi dan kreasi itu arahnya ke depan nanti. Itu yang saya maksud. Untuk pengetahuan saja. Ini sudah saya lewati ya. Ini yang design thinking tadi. Ini kalau Anda bisa melihat strategi penempatan pembelajar yang model klasik dan yang akan datang. Yang model inovasi disruptif, tanggung jawab ada di tanggung jawab ada di pembelajar, bukan pendidik. Konteksnya
karena sekarang itu banyak yang bekerja mudah lupa karena banyak yang menggunakan komputer, maka materi yang memudahkan diingat. Apa yang disebut kita harus mengajari just in time, bukan just in case. Jadi mata pelajaran, mata kuliah yang menarik adalah yang langsung bisa menjawab masalah. Yang penting nomor 3, ke depan itu kegagalan itu berguna. Jadi jangan menyalahkan pembelajar kalau gagal. Justru kita dorong cepatlah mencoba dan cepatlah gagal supaya perbaikan segera bisa dilakukan. Jadi cepat gagal dalam arti supaya risikonya itu rendah. Diajak peserta didik diajak berpikir ke depan. Mindsetnya bukan hanya sekarang, tapi besok kita mau apa. Apa yang menjawab masalah di masa depan. Dan selalu menantang keyakinan. Peserta didik perlu membuka visinya, memperluas pemahamannya, mencari jejaring, membangun jejaring, punya teman banyak, selalu mencari. Nah, ini yang model pembelajaran ke depan Anda. Ini materi yang ke depannya yang dibutuhkan ya. Banyak pelatihan untuk kreativitas ya, memecahkan masalah secara kreatif. Perubahan metode pembelajaran juga berubah. Anda tahu ya, kalau generasi sekarang itu membaca itu polanya F karena biasa scrolling, biasa browsing. Sedangkan generasi saya itu Z, kalau membaca itu seperti polanya Z. Kita juga harus tahu. Anak sekarang kalau ditanya sesuatu langsung lihat di Google. Jadi kalau kita hanya mengajar definisi pengulangan, mereka sudah menemukan yang lebih baik daripada yang kita katakan, gitu loh. Maka harus melatih kreatif. Pelatihan kerjasama menjadi penting dan internalisasi nilai untuk pendidikan nilai. Ini fokus-fokusnya melatih pemecahkan masalah, kreatif, kolaborasi, dan generasi sekarang itu senang segera mendapat feedback. Sering mendapat keluhan enggak kalau Anda guru atau dosen, banyak memberi pekerjaan tapi jarang diperiksa. Apalagi diberi feedback atau nilai. Nah, itu nanti apa gunanya ini beri pekerjaan enggak pernah diberi feedback, enggak diberi nilai. Kalau Anda beri pekerjaan ya harus segera feedbacknya bagaimana, koreksinya bagaimana, ya. Kadang-kadang siswa juga takut kan, mahasiswa takut. Itu yang namanya kekerasan simbolis. Kekerasan simbolis itu korbannya menyetujui jadi korban, gitu loh. Tadinya benar, jadinya salah, itu kekerasan simbolis. Contohnya apa? Nanti kalau Anda sudah mulai skripsi atau tesis, bilang ke pembimbing saya, Pak, maaf Pak, ada apa? Sudah 3 minggu yang lalu saya menyerahkan bab 4. Lalu, kapan Pak diperiksa? Emangnya yang saya bimbing cuma kamu? Ya tidak Pak. Tapi kan 3 bulan lagi saya harus maju. Kalau nggak maju apa saya yang salah? Ya bukan Pak. Siapa? Ya saya Pak. Itu kekerasan simbolis ya. Tadinya benar pun jadinya salah gitu loh. Nah, itu hati-hati kita sering melihat hal-hal seperti itu ya. Dan harus memberi contoh yang konkret. Dalam arti tertentu, proyek-proyek itu kalau bisa pada situasi yang konkret. Karena kalau situasi konkret, orang tidak bisa mengelak. Kalau tidak selesai, ada tanggung jawab moralnya gitu loh. Itu keuntungannya kalau bukan hanya simulasi, tapi yang konkret. Misalnya, saya minta satu kelas ini bertanggung jawab membersihkan selokan 100 meter. Gimana terserah caramu, kamu merancang bersama teman-temanmu, baik dari biaya, baik dari tenaga, baik dari waktu, rancangan semuanya. Setelah itu kamu serahkan, nanti akan kami nilai. Nah, seperti itu, mereka tidak bisa mengelak seenaknya karena harus selesai, dan kalau tidak selesai, ada tanggung jawab moralnya. Jadi hal-hal seperti itu, kita harus kreatif menemukan pekerjaan-pekerjaan yang supaya mereka menjadi ini yang namanya pengetahuan just in time, memecahkan masalah waktunya. Ini peran baru guru. Pendidik peran barunya apa? Ini peran yang dituntut sekarang. Jadi pendidik menjadi perancang pembelajaran, pemberdayaan pembelajaran. Pendidik menjadi narasumber terbatas, bukan yang tahu segala-galanya. Pendidik itu hanya melontarkan masalah.
Bahkan bukan hanya melontarkan, bahkan ditawarkan. Kalau pembelajar mengatakan kami tidak setuju, kami menginginkan ini, silahkan asal temanya ini. Ya, jadi pendidik menjadi sangat terbuka. Menjadi manajer ekosistem pemecahan masalah. Ya, bagaimana Anda memfasilitasi supaya masing-masing ikut ambil bagian dalam memecahkan masalah. Bagaimana supaya Anda bisa menciptakan situasi, cara, metodenya memecahkan masalah. Ya. Menjadi fasilitator, mentor, sekaligus guide. Ya, semua ada di buku saya ini, Anda lihat. Dan guru itu harus menjadi motivator untuk inovasi. Maka selalu Anda dilatih, maka jangan merasa gengsi kalau murid Anda lebih pintar dari Anda. Jangan merasa gengsi. Harusnya Anda bangga. Ya. Istilahnya itu produk yang baik adalah ketika dia lebih daripada saya. Jangan hanya dicetak seperti saya. Ya. Itu. Dan menjadi model yang selalu belajar dan berjejaring. Tunjukkan kepada mereka bahwa Anda selalu ingin belajar lagi, meskipun gaptek, tapi selalu mau belajar lagi, ya. Dan punya jejaring, punya teman dan sebagainya. Jadi orang itu bisa kenal kita. Ini peran baru pendidik, ya. Nanti bisa Anda tanyakan. Saya lanjutkan yang lain dulu. Ini model kalau Anda bisa melihat, ini adalah bagaimana pembelajaran era disrupsi. Yang kanan, berpusat pada pembelajar, banyak pertukaran yang interaktif, tekanannya pada keterampilan-keterampilan, mampu mengajukan pertanyaan dan masalah, bukan lagi menghafal prinsip-prinsip, bukan lagi menghafal rumus-rumus. Banyak praktek memecahkan masalah, banyak proyek. Selalu kita berinteraksi dengan permintaan kebutuhan, dipersonalisasi setiap pembelajar, ada perhatian khusus kepada pembelajar. Istilah teknisnya itu ada kura personalis, perhatian pada masing-masing pembelajar. Menekankan kerjasama, bukan kompetisi. Selama ini kita dipacu oleh kompetisi, di sini lebih dipacu oleh kerjasama. Ini yang menarik ya, saya punya pengalaman, anak lulusan SMA, diterima di UMN, punyanya Kompas itu. Tahun pertama dia menjadi juara 1, ranking 1, disalami oleh dosennya, dekannya. Dia menangis. Mengapa kamu menangis? Harusnya senang kok menangis. Karena teman-teman dekat saya nilainya jelek. Wah, ini luar biasa. Ini pendidikan karakter yang berhasil. Karena dia waktu SMA di asrama, selalu ditekankan, kamu berhasil kalau teman kelompokmu juga berhasil. Nah, ini luar biasa. Jadi keberhasilan bukan pribadi, tapi keberhasilan adalah tim. Nah, ini anak ini ke depannya luar biasa ini. Jadi bukan kompetisi, tapi kerjasama. Komunitas global, mendukung jaringan, evaluasinya formatif, jangan hanya sumatif. Sumatif itu 30% sajalah. 70% formatif, diikuti dengan apa yang disebut nanti dengan menggunakan portofolio. Ya, itu. Ini pendekatan pembelajarannya. Ini kalau Anda mengenali generasi digital itu cara belajarnya apa saja. Internet menjadi sumber, cekatan berselancar dalam dunia maya maupun dunia nyata, terampil dalam membangun jejaring internet. Multitasking, karena biasa browsing dan scrolling, maka pola gerak matanya itu F. Anak-anak sekarang itu senang yang visual, ya, tidak suka textbook, ya, gambar, warna, video, ya, itu lebih mudah ditangkap. Cenderung mengerjakan semua pada saat bersamaan, multitasking. Lalu selalu berharap umpan balik, yang tadi saya katakan, kalau sudah minta tugas, saya harus segera dinilai. Segera diberi apresiasi, jangan dibiarkan begitu saja. Lalu belajar just in time, artinya ya relevanlah materinya, relevan bisa digunakan. Jangan kalau di filsafat itu belajar mulai dengan filsafat Yunani kuno, lalu Yunani zaman Aristoteles, abad pertengahan,
Zaman modern baru postmodern. Lulus sudah tidak bisa untuk memecahkan masalah nanti. Ya, itu. Ini bagaimana situasi pembelajar. Ya, ini saya lanjutkan saja. Asesornya menyeluruh, ya. Saya hanya menunjukkan evaluasi mencapai tujuan kalau apa? 7 ini. Membantu perkembangan pembelajar menjadi lebih kreatif, inovatif. Ini indikatornya. Memungkinkan untuk mengetahui konsekuensi atau dampak dari pembelajarannya, bisa memberi penjelasan tentang proses dan hasil pembelajarannya, melibatkan penilaian diri oleh pembelajar yang aktif ambil bagian, dan mereka juga tahu pencapaian-pencapaiannya apa saja. Menjadi bagian integral kegiatan kelompok, bukan hanya penguasaan pengetahuan, tapi juga kerjasama dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kelompok. Memerlukan tugas bermakna, ya, mengetahui seluruh proses tujuannya, meliputi lingkup informasi keterampilan luas. Ya, ini saya kira yang penting. Pendidikan karakter ini hanya bagaimana saya katakan. Anda jangan percaya tahu tidak sama dengan melakukan. Ya, ini pendidikan karakter yang penting. Tergantung dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Pendidikan karakter. Pilihan itu akan mengarahkan menjadi orang macam apa. Latihan untuk mampu berani bertindak dengan risiko tertentu itu harus diperhitungkan. Ini pendidikan karakter. Oke, saya kira dari saya itu dulu, ya. Nanti yang lain bisa kita silakan kalau ada tanya jawab. Baik, Romo. Sebenarnya dalam sebuah kuliah umum biasanya jarang ada ini. Tapi nggak apa-apa, kita silakan kepada peserta kalau ada yang ingin bertanya gitu. Kalau enggak, moderator pasti banyak pertanyaannya nih kan, Romo. Kalau kita sering diskusi ya kan, Romo. Ya. Tapi sambil menunggu pertanyaan, Romo, saya ada hal yang agak menggelitik belakangan ini, Romo. Setelah baca buku Romo ini, ya. Ada di bab 5, Romo. Ya. Pendidikan menghadapi postrat atau pasca kebenaran dan radikalisme agama. Ini sekarang kan kita lihat fenomenanya cukup menggelitik lah ketika kita melihat bahwa ada fenomena postrat atau pasca kebenaran dari pendidikan kita saat ini. Bahkan tantangannya dengan radikalisme agama. Ternyata digitalisasi ini juga justru menjadi wadah untuk mengkristalkan radikalisme agama itu sendiri, seperti itu, pengkristalan identitas sehingga tidak bisa berkolaborasi, menganggap entitas yang lain itu tempatnya di neraka, seperti itu kan berbahaya untuk kebangsaan kita yang benar-benar multi etnis, multikultur, multi agama seperti ini, Romo. Mungkin bisa sekalian untuk closing statement kita, Romo, untuk menghadapi hal ini. Kita ambil konteksnya kebangsaan ke kita, Romo. Baik, saya akan sedikit memberikan tentang post-truth ya. Ini kan masalah post-truth. Sudah kelihatan ya? Sudah, Romo. Ya, Anda melihat apa itu sebetulnya post-truth? Ya, post-truth itu karena apa? Kebenaran direlativisir. Fakta objektif kalah pengaruhnya dari emosi atau keyakinan pribadi dalam membentuk opini. Bahasa tidak lagi mengacu ke kebenaran, bahkan mengabaikan rasionalitas dan pengetahuan. Yang terpenting emosi Anda. Kalau Anda sudah punya keyakinan, punya ideologi, punya kelompok, kebenaran kelompok lain tidak akan pernah diterima. Ya, ini saya berikan contoh kepada Anda. Ilusi Muller-Lyer, ya. Anda lihat ini. Anda lihat, saya ingin kesan Anda. Kesan Anda mana lebih panjang? Kiri Anda atau kanan Anda?
Mana yang lebih panjang? Kesan ya, saya minta kesannya. Ayo, silakan para peserta. Mana lebih panjang? Yang kanan, Pak. Kanan, Pak. Ya. Kanan. Kalau Anda Kanan, Pak. Ya, kalau Anda sudah menganggap kanan lebih panjang, penjelasan seperti apapun, fakta seperti apapun saya jelaskan, Anda tidak akan menerima. Karena Anda sudah yakin kanan lebih panjang. Padahal ini persis sama. Ini yang disebut ilusi Muller-Lyer. Ini yang disebut ilusi Muller-Lyer. Mengapa keyakinan orang tentang masalah politik dan moral sering tidak mau mendasarkan pada fakta objektif? Karena ilusi Muller-Lyer ini membawa kepada Anda melihat bahwa itu lebih mudah daripada berpikir mengapa. Kalau misalnya pada Pilpres kemarin Anda sudah memilih 02 atau Anda sudah memilih 01, semua kalau Anda sudah memilih 02, semua yang baik 01 nggak pernah akan mau Anda dengar. Kalau Anda sudah memilih 01, semua yang baik dari 02 tidak Anda mau dengar. Karena apa? Karena ini ilusi Muller-Lyer. Ilusi Muller-Lyer ini kita malas berpikir, tidak mau memverifikasi. Yang penting emosi kita, keyakinan kita terpenuhi. Itulah yang menyebabkan orang tidak mau terbuka. Itu juga yang nanti disebut dalam bahasa komunikasi namanya echo chamber. Echo chamber. Gema ruang, gema kamar. Kalau Anda mempunyai grup WA, WhatsApp yang sama, selalu mendengar ide yang sama, meskipun salah, kalau diulang-ulang lama-lama menjadi kebenaran. Itulah echo chamber. Ya. Jadi dua hal ini yang ditanyakan Pak Ferdiansah, mengapa kita menjadi terpecah dan menganggap yang lain selalu salah dan yang benar kita. Karena dua hal ini paling tidak. Ilusi Muller-Lyer, echo chamber, dan yang ketiga namanya bias confirmation. Bias confirmation itu saya hanya mau mendengarkan sesuatu yang benar apabila sesuai dengan yang saya inginkan. Tiga hal ini yang menyebabkan mengapa orang tidak mau terbuka terhadap yang lain. Mengapa orang menjadi tidak toleran. Itu Pak Ferdiansah. Romo, terima kasih. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, demikianlah kuliah umum kita. Mungkin closing statement dari Romo untuk menutup pertemuan kita. Romo, untuk pesan kepada mahasiswa atau peserta hari ini, Romo. Saya hanya ingin supaya Anda rajinlah membaca. Dan kalau membaca, mencatatlah. Karena apa? Kalau Anda membaca, tidak dicatat, dalam waktu seminggu sudah lupa apa yang Anda baca. Saya kepada mahasiswa saya, S2, S3, mendingan Anda baca sedikit ada catatan, daripada membaca banyak tidak ada catatan. Dan kalau mencatat, berikan juga halamannya. Supaya kalau untuk menulis skripsi, menulis tesis, tidak perlu lagi harus buka-buka lagi, kita tahu di halaman berapa. Ini yang sering saya katakan. Karena apa? Mitos, kita itu mempunyai mitos. Seakan-akan kalau sudah mempunyai buku, sudah membaca. Kalau sudah fotokopi, sudah membaca. Padahal belum. Kita membaca merasa mengetahui, padahal belum. Kalau Anda belum menulis, jangan menganggap Anda sudah membaca. Begitu. Terima kasih Pak Ferdiansah. Baik, terima kasih Romo Haryatmoko sudah memberikan waktunya kepada kita semua hari ini. Kita bersyukur diberi langsung layaknya sebuah oase di tengah gurun yang tandus, Romo. Kita sedang gamang ini bagaimana sebenarnya arah pendidikan, dan mudah-mudahan ada 150 orang tadi yang mengikuti kegiatan kita, dan 150 orang ini akan memberikan perubahan paradigma tentang pendidikan, Romo. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah usaha kita untuk bisa menghadirkan sebuah pendidikan yang lebih adaptif, inovatif, sehingga kita tidak siap menghadapi disrupsi yang benar itu. Yang pasti saat ini adalah kepastian itu adalah disrupsi. Saya kira itu, Romo. Terima kasih Romo atas waktunya. Sehat-sehat Romo.
Dan kalau ada yang membeli buku, kalau umpama pesan bukunya lebih dari 20, itu bisa dapat potongan 20% kalau nggak. Oh ya, jadi kalau bagi adik-adik yang ingin mendapatkan buku, ini Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan, ini buku yang sangat luar biasa, jawaban atas tantangan disrupsi inovatif gitu kan. Silakan nanti sudah ada di toko-toko buku, khususnya di toko buku Gramedia itu sudah ada, jadi boleh langsung pesan gitu kan, dan ada diskonnya. Saya kira ini luar biasa Romo, saya bolak-balik baca dan menyentuh sekali gitu kan, dan menjadi keinginan saya untuk kembali menulis gitu kan. Saya masih baru menulis beberapa buku gini kan, saya mudah-mudahan bisa lagi terus menuliskan gagasan dengan buku seperti itu. Terima kasih Romo atas waktunya. Saya kira kedepannya nanti kita bisa lebih praktis Romo untuk melatih guru-guru. Tadi menarik bahwa teori sosial kritis itu bisa diterapkan kepada guru dan merubah paradigma guru yang menjadi guru yang demokratis. Ini kan menarik sekali ketika memang kita bisa melakukan pelatihan kepada guru-guru. Ternyata yang selama ini teori-teori kritis itu dianggap teori-teori yang terpinggirkan dalam pendidikan. Saat ini saya kira sedikit ada pencerahan di kita bahwa di era disruptif dan inovatif ini justru teori-teori kritis ini menjadi sebuah oase untuk menghadirkan peserta didik yang siap beradaptasi dengan berbagai tantangan ke depannya. Saya kira itu Romo. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat Romo. Semoga kita bisa ketemu lagi Romo. Terima kasih. Selamat sore Romo. Sore. Ya, silakan adik-adik. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Saya kira demikian kegiatan kita ya. Nanti akan ada sesi-sesi berikutnya. Untuk saat ini, kalau memang ada yang butuh sertifikat, nanti sertifikatnya sebenarnya lebih penting itu ilmunya, bukan sertifikatnya. Tapi kalau memang Anda butuh, bisa kita buat. Terima kasih semuanya ya. Selamat sore semuanya. Yang penting sudah isi daftar hadir dan emailnya ada di sana kan? Oke. Kalau sudah isi daftarnya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Saya kira nanti ini daftar hadirnya saya ini lagi. Ya, Pak. Sore, Pak. Ya, sore semuanya. Nah, ini daftar hadirnya diisi dulu semuanya ya. Selamat sore semuanya ya.